Patrick Kluivert instruksikan latihan khusus, Kevin Dix hadir, latihan perdana timnas Indonesia di Jakarta digeber. Tetap dengan percaya diri, Patrick Kluivert mulai tebar ancaman ke Cina jelang duel di GBK. Lebih gila dari Belanda, ex penyerang skuad Garuda beberkan tekanan para pemain saat membela timnas Indonesia di atas lapangan. Tahu kualitasnya sudah Serie A, begini reaksi JIJ jelang debut Emil Audero di timnas Indonesia. Baru gabung latihan dengan skuad Garuda di Jakarta. Begini kata Patrick Kluivert soal situasi Kevin Dix. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak bisa berleha-leha, skuad timnas Indonesia langsung melanjutkan persiapannya jelang laga melawan Cina dengan menggelar latihan di Jakarta. Fokus utama timnas Indonesia dalam sesi latihan kali ini adalah penguatan taktik set piece sebagai bagian dari strategi untuk menembus pertahanan lawan dan menciptakan peluang gol dari bola mati. Agenda timnas kali ini menjadi persiapan yang paling panjang dibandingkan pada agenda-agenda sebelumnya. Selain memperkuat taktik, masa persiapan yang lebih panjang ini juga dimanfaatkan untuk membangun kekompakan tim. Kluivert juga menerangkan bahwa tak hanya fokus pada latihan set piece saja, akan tetapi juga telah menganalisis secara mendalam gaya permainan Cina, termasuk komposisi pemain inti maupun cadangan. Latihan kami akan lebih spesifik, lebih banyak set piece, dan kami siap menghadapi Cina. Secara global dan garis besar saya tahu bagaimana mereka main, tapi yang terpenting adalah bagaimana pemain kami bermain, ungkap Patrick Kluivert. Di latihan kali ini juga hadir pula pemain yang baru menjuarai Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang baru tiba di Jakarta pada kemarin sore. Terlihat Kevin Dix begitu antusias saat menjalani latihan tersebut dan menebar senyuman kepada para awak media yang hadir langsung di Stadion Madia tempat timnas Indonesia berlatih. Jangan terlalu open, kalau kita live nggak pernah waktu taktikal, jadi emang selalu waktu open media atau enggak waktu latihan selesai, games dan sebagainya, jadi aman. Ini kalau ada yang nanya kenapa live segala macam, takut di intip lawan dan sebagainya, ini tenang, ini juga open media juga, tuh ada sekitar 200 media yang hadir sekarang, jadi aman aja sih. Kalau taktikal nggak akan live dong, jadi aman aja. Nggak akan mengganggu juga, makanya kita live dari jauh. Tidak perlu marah-marah. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ke-9 grup C itu rencananya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni mendatang. Ini menjadi pertemuan kedua bagi timnas Indonesia dan Cina. Hal ini lantaran sebelumnya mereka pernah bentrok pada Oktober 2024 lalu, di mana skuad Garuda kalah 1-2 dari Cina. Kekalahan itu terasa pahit untuk timnas Indonesia karena mereka bermain cukup mendominasi dan memegang penguasaan bola, tapi hasilnya malah berujung kekalahan. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia sadar betul kekalahan itu masih membayangi, tapi dia menegaskan itu sudah berlalu dan saat Garuda kalah dirinya belum mendampingi. Kami mendiskusikan banyak hal tentang Cina, kami menganalisis Cina dengan baik. Sayangnya kami tidak mendapatkan hasil bagus di pertemuan pertama. Dan saat itu saya tidak di sana, tapi sekarang pertandingan di kandang, kami punya kepercayaan diri, kami menyusun tim dengan baik, percaya diri untuk meraih hasil baik melawan Cina, ungkap Patrick Kluivert. Ketika ditanya apakah ada pemain Cina yang diwaspadai, Kluivert enggan menyebutkannya, tapi satu yang pasti, tim pelatih timnas Indonesia sudah mengetahui bagaimana kekuatan Cina. Selain itu, legenda Barcelona tersebut merasa timnas Indonesia harus fokus pada tim sendiri jelang bentrok. Kluivert bahkan menyebut Cina lah yang harus mewaspadai skuad Garuda. Sudah lama sejak kami bermain melawan Cina, tentu saya tidak menyebut nama, tapi saya tahu secara umum bagaimana mereka bermain.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bermain. Mereka yang harus melihat ke kami. Karena kami bermain di kandang, kami harus bermain dominan, dan mereka yang harus berhati-hati ke kami. Kami tidak ingin meremehkan lawan, tapi saya rasa Cina harus berhati-hati dengan apa yang akan kami lakukan. Jelas Patrick Kluivert. Ex-penyerang timnas Indonesia Sergio Van Dijk baru-baru ini mengungkapkan tekanannya saat membela Merah Putih. Ya, sebagaimana yang diketahui, Indonesia mempunyai warga negara kurang lebih 270 juta jiwa. Jumlah itu lebih dari 10 kali lipat jumlah dari Belanda. Dengan populasi yang besar itu, Indonesia mempunyai penggila sepak bola yang besar juga. Dukungan besar supporter itu menjadi bensin semangat untuk pemain saat berlaga atau bisa menjadi beban. Van Dijk pernah merasakan berlaga bersama Indonesia dan dia mencatatkan 6 caps dan mencetak 1 gol. Kini Indonesia diperkuat banyak pemain-pemain seperti Van Dijk. Contohnya ada JIJS, Kevin Dix, Sen Fatinama hingga Ole Romeni. Dalam perbincangannya dengan Neil Peterson, host podcast The HYY, Van Dijk berkisah mengenai tekanan saat bermain untuk tim nasional Indonesia. Terutama, ya, Anda tidak bisa membandingkan tekanan atau tensi yang Anda dapat di pertandingan bersama timnas. Karena saat Anda lihat di Belanda, saat Anda bermain untuk klub Anda di Belanda, ada total 17 juta orang di Belanda. Jadi, satu klub mempunyai satu bagian di 17 juta orang itu. Katakanlah itu 1 juta atau 2 juta. Ya, tak ada yang bisa dibandingkan dengan 270 juta orang. Nyaris saat kita menyaksikan laga timnas, dan Anda bisa membayangkan bahwa kalau Anda harus mengambil penalti dan Anda membayangkan semua orang itu melihat saya bisa membayangkan bahwa itu sedikit berbeda, ungkap Sergio Van Dijk. Ya, pergantian penjaga gawang jadi salah satu posisi yang dapat dipastikan berubah dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Cina, sebab Martin Paes yang selama ini bermain telah diputuskan untuk absen. Kiper FC Dallas itu harus melewatkan duel kontra Cina karena harus menjalani sanksi skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Emil Laudero Mulyadi opsi paling difavoritkan untuk menjadi pengganti Martin Paes, apalagi kiper Palermo itu belum mencatatkan debut di timnas Indonesia sejak sah menjadi WNI pada Maret 2025 lalu. JIJ sebagai kapten timnas Indonesia enggan mempersoalkannya. Dia tetap santai dan percaya dengan kemampuan Emil Laudero. Menurut J, kualitas Emil Laudero tak jauh berbeda dengan Martin Paes. Begitu pula penjaga gawang timnas Indonesia lain seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Sejujurnya saya tahu Emil cukup bagus sekarang karena dia bermain di Italia. Kami sempat berkomunikasi juga sebelum proses naturalisasi. Jadi saya tidak bisa melihat perbedaannya, tapi kami beruntung bisa punya beberapa kiper. Ada kiper lain yang bagus juga. Jadi ada banyak pilihan untuk pelatih dan semuanya di sini, ungkap JIJ. Selain Martin Paes, timnas Indonesia juga telah dipastikan kehilangan 4 pemain lain. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang absen karena alasan serupa dengan Paes. Kemudian ada Sandy Walsh hingga Eliano Reinders yang absen karena alasan berbeda-beda. Eliano tak bisa membela timnas Indonesia karena mengajukan izin keperluan pribadi, yakni ingin mendampingi sang istri yang akan melahirkan anak kedua mereka. Sedangkan Sandy Walsh absen karena tidak fit dan tengah menjalani pemulihan cedera di Jepang. JIJ pun menilai hal itu sebagai sesuatu yang lumrah. IJ pun tak mempermasalahkannya karena seluruh pemain yang dipanggil tahu apa yang harus dilakukan dan semua tahu apa yang diperjuangkan. Ya, itu bisa terjadi seperti yang sudah dikatakan pelatih. Misalnya Eliano baru saja menjadi ayah, itu hal yang wajar. Ini memang normal dalam dunia sepak bola. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak selalu pemain yang sama dan itu juga tidak masalah. Kadang-kadang pemain lain mendapatkan kesempatan untuk bermain dan saya pikir itu juga baik, jelas JIJ. Sebagaimana yang diketahui, pemain timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya bergabung bersama para pemain skuad Garuda. Kevin Dix sendiri memang tidak mengikuti pemusatan latihan selama di Bali dan dia langsung mendarat di Jakarta. Maklum, dia masih menyelesaikan tugasnya bersama FC Copenhagen dan sukses mengakhiri musim ini dengan 2 gelar juara.
Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tidak mau berspekulasi soal kondisi pemain berusia 28 tahun itu. Juru taktik asal Belanda itu memastikan komunikasi dengan Kevin Dix terus berlangsung guna memastikan kesiapan sang pemain. Meski dia sudah bergabung dengan tim, namun Kluivert tak menjamin Dix bakal bermain saat melawan Cina. Saat ini Kluivert sedang memantau kondisi Kevin Dix untuk memastikan apakah ia siap tampil dalam laga melawan Cina nanti atau tidak. Pada pertandingan terakhir, dia bermain selama 75 menit. Saya berkomunikasi dengannya setiap hari dan dia baru saja mendarat di Jakarta. Kami akan menganalisis seberapa fit dia untuk pertandingan nanti. Namun pemain lainnya juga sedang dalam performa yang bagus. Mereka membuat saya sulit untuk memilih dan ini jadi hal positif karena semua pemain ingin bermain, ungkap Patrick Kluivert. Tentu, jika nantinya Kevin Dix harus diistirahatkan terlebih dahulu, tentu para pemain lainnya seperti Asnawi Mangkualam mau tidak mau harus siap untuk menggantikan Kevin Dix.